Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofa Amran dengan NIM 20700122021. Perkenalkan, nama saya Mirdawati dengan NIM 20711122025. Baiklah, di sini kami dari kelas A kelompok 3 akan memaparkan materi tentang gejala kognitif, persepsi, bayangan, dan fantasi. Kognitif atau kognisi merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan sesuatu memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu didapatkan dari proses berpikir tentang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kemampuan kognisi biasanya disebut dengan kecerdasan atau inteligensi. Selanjutnya, penyebab gangguan kognitif. Ada beberapa penyebab umum dari masalah kognitif, yaitu cedera otak. Cedera otak dapat terjadi tiba-tiba atau dari waktu ke waktu, terutama ketika seseorang telah mengalami beberapa kali stroke. Seseorang mungkin memiliki kesulitan mengingat informasi tertentu, menderita kemampuan terbatas seperti pidato, dan kehilangan sebagian dari memorinya. Selanjutnya, penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat atau obat dan alkohol dapat menurunkan kemampuan kognitif dan bahkan mengakibatkan masalah kesehatan seperti kehilangan memori. Adapun penyebab-penyebab yang tidak diketahui, banyak masalah kognitif tidak memiliki penyebab yang pasti. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan jawaban, dalam kasus penyakit Alzheimer, banyak studi telah menunjukkan bahwa penumpukan deposit plak yang disebut amyloid dapat berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ini, tapi itu masih belum jelas bagaimana plak bisa berkembang. Gejala utama gangguan kognitif yaitu kesulitan mengingat fakta, pengalaman, informasi, dan rincian, kesulitan belajar hal-hal yang baru, disorientasi atau kebingungan, depresi, koordinasi yang buruk dari fungsi motorik, penurunan kemampuan untuk menilai keterampilan sosial yang buruk. Pengertian persepsi. Persepsi berasal dari bahasa Inggris perceptio yang berarti penglihatan, tanggapan, daya, memahami, atau menanggapi. Sedangkan secara istilah, para psikologi berbeda-beda dalam mendefinisikan pengertian persepsi diantaranya. Menurut Sarlito Wiraman Sarwono, persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagai berikut. Dan menurut Irwanto DKK, persepsi ialah proses diterimanya rangsang objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Menurut Gulo, persepsi ialah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera. Jadi, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penyenderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima individu yang melalui alat reseptor, yaitu indera. Dengan kata lain, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Selanjutnya, gejala kognitif bayangan. Telah dipaparkan di muka bahwa kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula, individu secara instan menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan bayangan.
Istilah bayangan sering disebut pula dengan istilah tanggapan. Dalam persepsi telah dikemukakan bahwa dengan perantaraan alat indera, orang dapat menyadari tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Dalam proses persepsi, terjadilah gambaran dalam jiwa seseorang. Ternyata, gambaran sebagai hasil proses persepsi tidak langsung hilang setelah pengamatan selesai. Manusia mempunyai kemampuan-kemampuan lain di samping kemampuan untuk mengadakan persepsi, yaitu kemampuan membayangkan atau menanggapi kembali hal-hal yang telah diamatinya. Pengertian fantasi. Fantasi yaitu suatu daya jiwa yang dapat membentuk tanggapan baru berdasarkan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Tanggapan baru tidak harus sesuai dengan objek-objek yang sudah ada. Misalnya, melalui fantasi seorang ibu hamil menemukan metode perawat bayi sebagai ide dan kreativitas merawat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kognitif. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam aspek kognisi, diantaranya adalah fisik. Interaksi fisik antara individu atau kelompok dengan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. Dengan adanya interaksi tersebut, maka seseorang akan mendapat pengalaman serta mengembangkannya. Kematangan. Faktor kematangan dalam sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan seseorang memperoleh manfaat secara maksimal dari pengalaman fisik. Faktor ini membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan dalam kondisi kurang hal tersebut akan membatasi perkembangan prestasi secara kognisi. Selanjutnya, lingkungan sosial. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup peran bahasa dan pendidikan. Pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan kognisinya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, fisiologis. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, minat. Keempat, kebutuhan yang searah. Kelima, pengetahuan dan ingatan. Keenam, suasana hati. Sedangkan faktor eksternal dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Kedua, warna dari objek-objek. Ketiga, keunikan dan kontrasan stimulus. 4, identitas dan kekuatan dari stimulus. 5, motion atau gerakan. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kurang adanya penggunaan waktu kosong. Yang kedua, adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi. Ketiga, adanya kesulitan pemecahan masalah. Keempat, adanya berbagai macam kelemahan pribadi. Kelima, sedang direnung asmara. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.